Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Semoga aja kabarnya itu tetap baik-baik saja ya. Di rumah tuh harus jaga kondisi stamina. Pertama tuh pas pandemi COVID kayak gini. Nah, makanya perbanyak minum air putih, terus sering pakai masker kalau keluar rumah, apalagi pergi yang jauh-jauh, sering cuci tangan, dan istirahat yang cukup. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peristiwa dalam kehidupan di subtema 2, yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan pembelajaran ke-6 bahasa Indonesia. Untuk anak-anak jangan lupa ya absen di classroom. Kali ini kita akan memahami cerita yang ada di video YouTube berjudul tentang Kongres Perempuan Indonesia. Nah, nanti anak-anak setelah memahami video pembelajaran yang ada di YouTube, nanti Ibu akan membentuk kelompok diskusi yang berisi 4-5 orang. Nanti Ibu pilih secara acak ya. Bisa dikerjakan di sini atau di rumah. Pokoknya nanti minggu depan akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, videonya seperti apa? Disimak baik-baik ya. Jangan lupa dicatat. Bawa buku dan pensil buat nyatet yang penting-penting apa aja. Oke, udah siap? Nah, ini videonya. Setiap 22 Desember, Indonesia selalu merayakan Hari untuk Perempuan Indonesia. Kita lebih mengenalnya sebagai Hari Ibu, meskipun sebetulnya hari ini adalah untuk seluruh perempuan Indonesia, baik dia ibu ataupun bukan. Ini adalah hari yang pada awalnya menandai perjuangan perempuan Indonesia untuk hidup yang lebih baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Kalau kita lihat kondisi hari-hari ini tentang perempuan Indonesia, yang mana urusan paling mutakhirnya adalah bagaimana sebaiknya kita berpakaian, tampaknya susah untuk mengatakan bahwa perempuan Indonesia itu sudah maju ya. Tapi di sisi lain banyak sekali perempuan Indonesia yang terus berjuang menyuarakan pentingnya akses masyarakat luas kepada kebutuhan dasar hidup mereka, seperti misalnya tempat tinggal di atas tanah yang aman dan bebas dari ancaman, begitu juga pendidikan dan kesehatan. Jadi meskipun rasanya di satu sisi kita seperti mundur berabad-abad ke belakang, tapi di sisi lain perempuan Indonesia tidak tinggal diam dan terus bergerak. Dalam kesempatan kupas singkat kali ini, mari kita bahas gerakan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Sejak masa-masa awal pergerakan melawan kolonialisme Belanda, perempuan Indonesia sudah bergerak melawan kondisi-kondisi hidup yang mengungkung mereka. Sejalan dengan kemajuan pertumbuhan ekonomi, khususnya urbanisasi dan pendidikan modern yang diperkenalkan pemerintah kolonial melalui kebijakan politik etis, juga peningkatan komunikasi dan persentuhan dengan ide-ide internasional, muncul sosok-sosok perempuan berpikiran maju yang bersuara memprotes keadaan sosial yang membelenggu perempuan. Itu bisa kita lihat pada sosok R.A. Kartini yang memprotes feodalisme dan budaya patriarki. Kartini ingin perempuan Indonesia adalah perempuan yang terdidik dengan pemikiran yang maju. Ia juga berusaha memberantas kebodohan dan sangat prihatin pada kemiskinan di sekitarnya. Perlahan tapi pasti, kesadaran individual kaum perempuan ini bertransformasi menjadi kesadaran organisasional. Dalam kata-kata Rahmah El Yunusiah, perempuan asal Sumatera Barat yang dijuluki sebagai Kartini Perguruan Islam, perempuan harus aktif terlibat dalam organisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Mereka pun mulai membentuk organisasi-organisasi modern dan menyuarakan pandangan-pandangan baru mereka melalui pers dengan tujuan menciptakan gerakan untuk kemajuan literasi perempuan dan mereformasi aturan legal yang mengatur perempuan dalam hal akad nikah, talak cerai, perkawinan usia muda, dan poligami yang rata-rata merugikan perempuan.
Pertaliannya dengan gerakan nasionalis yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka, membuat kaum perempuan mulai bersuara tentang isu-isu di luar kepentingan identitasnya. Kesadaran baru ini mengkristal setelah penyelenggaraan Sumpah Pemuda pada 1928. 2 bulan sesudah peristiwa penting ini, organisasi-organisasi perempuan di Hindia Belanda yang kemudian akan bernama Indonesia menyelenggarakan Kongres Perempuan pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Tema sentral pembahasan pada saat itu adalah mengonsolidasi perjuangan khusus perempuan pada perjuangan yang lebih besar, yaitu memerdekakan Indonesia. Meskipun tidak meninggalkan agenda khusus memperjuangkan hak perempuan dalam perkawinan seperti melawan perkawinan dini, hak bercerai, dan melawan poligami untuk menjadi kebijakan pemerintah kolonial. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan gerakan perempuan semakin meningkat. Sadar akan pentingnya kemerdekaan, kaum perempuan bahu-membahu dengan kaum laki-laki untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan itu. Mulai dari mempersiapkan dapur-dapur umum hingga menjadi prajurit bersenjata di garis depan. Pasca revolusi kemerdekaan, kaum perempuan Indonesia makin menggiatkan kampanye untuk pemberantasan buta huruf, pengentasan kemiskinan, perbaikan gizi dan kesehatan perempuan, menentang poligami, memperjuangkan jaminan pelayanan hak yang sama dengan laki-laki, menjadi pemimpin partai, terlibat dalam kepemimpinan negara, menjadi diplomat, dan membangun jaringan solidaritas yang luas dengan gerakan perempuan internasional. Inilah zaman keemasan gerakan perempuan Indonesia. Lalu datanglah zaman kegelapan bagi gerakan perempuan Indonesia yang ditandai dengan meletusnya gerakan 30 September 1965. Beriringan dengan restrukturisasi kekuasaan rezim militer Orde Baru setelah pembantaian besar-besaran itu, gerakan perempuan Indonesia didomestikasi, dirumahkan, dan ditundukkan di bawah kekuasaan laki-laki. Periode penghancuran gerakan perempuan Indonesia ini, titik awalnya dilakukan melalui penghancuran terhadap gerakan wanita Indonesia atau Gerwani lewat kampanye media massa yang masif dan merusak. Periode ini, kata aktivis dan intelektual perempuan Ruth India Rahayu, adalah periode konco winking atau periode mengikuti suami. Politik pembangunan yang pro-investasi asing dari rezim Orde Baru ini membutuhkan sebuah masyarakat yang tertib dan penurut. Dan perempuan adalah sasaran pertama yang harus ditertibkan karena pengaruh mereka yang besar dan menyentuh ke ranah terkecil yang aktif dan hidup. Ibarat tubuh manusia, gerakan perempuan Indonesia saat itu menyebarkan kesadaran bergerak yang menghidupkan semua sel-sel dalam tubuh. Jadi, untuk membuatnya bisa diatur sepenuhnya, Orde Baru melarang gerakan perempuan bicara politik dan berpolitik praktis. Boleh saja ikut dalam organisasi asal hanya sebatas organisasi sosial atau organisasi profesi di mana suaminya aktif dalam organisasi tersebut. Perempuan bisa jadi pemimpin dalam organisasi tersebut sejauh suaminya adalah pemimpin juga yang terkait dengan organisasi itu. Di masa ini, nilai-nilai lama bahwa tempat ideal kaum perempuan itu adalah di rumah, di dapur, dan di kasur ditanamkan dan dipromosikan sebagai nilai-nilai yang terbaik. Perempuan yang baik adalah perempuan yang tunduk pada suami, dan sepintar-pintarnya perempuan tetaplah ia hanyalah terbaik jika bisa menjadi pelayan bagi laki-laki. Ini semua nilai-nilai yang sebelumnya ditentang dengan sangat keras oleh perempuan-perempuan Indonesia. Tentu tidak semua perempuan tunduk dan patuh pada aturan dan nilai yang diluhungkan oleh Orde Baru itu. Sebagian perempuan perkotaan terdidik aktif di lembaga swadaya masyarakat atau LSM perempuan. Mereka giat mengadvokasi isu-isu kesetaraan perempuan dan pembelaan terhadap hak-hak perempuan yang dirampas. Tetapi para aktivis LSM ini pun tetap terbatas atau dibatasi gerakannya. Aktivitasnya tidak bisa menjangkau kepentingan lapisan luas kaum perempuan Indonesia. Menjelang masa-masa akhir kekuasaan Orde Baru dengan meningkatnya pembangunan di sektor ekonomi, muncul aktivis perempuan dari kalangan buruh. Bersama-sama dengan aktivis dan gerakan buruh lainnya, para perempuan buruh ini bergerak menuntut perbaikan hak-haknya di tingkat pabrik.
Lebih dari itu, mereka juga ikut membentuk serikat buruh baru di luar serikat buruh yang diakui negara. Perjuangan buruh perempuan yang militan ini harus dibayar mahal oleh represi negara. Marsina, seorang pejuang buruh perempuan, adalah satu dari banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan negara. Meluasnya kekecewaan dan perlawanan rakyat yang dibarengi dengan macetnya proses pergantian kekuasaan negara yang normal pada akhirnya meledak menjadi pemberontakan terbuka massa rakyat yang berujung pada jatuhnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998. Muncul keterbukaan politik, pemilu yang bebas, kebebasan pers, dan terbukanya ruang demokrasi yang memberikan peluang bagi adanya partisipasi rakyat termasuk kaum perempuan. Kaum perempuan tidak melewatkan kesempatan ini. Bertempat di Yogyakarta dari 14 Desember hingga 22 Desember 1998, LSM Perempuan menggelar Kongres Perempuan Indonesia yang memandatkan untuk memperjuangkan isu hak dipilih perempuan dalam parlemen. Dari semula keterwakilan perempuan di parlemen tidak pernah beranjak dari 10%, mereka menuntut diperjuangkannya affirmative action atau tindakan khusus sementara kuota 30% untuk memastikan kemajuan perjuangan hak dipilih bagi perempuan. Dan perjuangan ini berakhir sukses. Tetapi reformasi tidak hanya berkaitan dengan masalah politik. Hampir 20 tahun terakhir kita hidup dalam sistem politik demokrasi neoliberal, di mana seluruh sistem nilai dan kelembagaan politik yang terbangun ditujukan untuk memfasilitasi dan menjaga agar standar, prinsip, dan nilai-nilai kapitalisme neoliberal bekerja sebagai sesuatu yang normal, yang masuk akal, dalam pandangan masyarakat luas. Segala sesuatu yang menghambat hukum pasar, baik yang datang dari negara, kelas, dan komunitas, harus disingkirkan. Meminjam kalimat Walter Benjamin, politik disapu bersih oleh angin puyuh kemajuan. Dari hasil penerapan sistem demokrasi neoliberal ini, kita menyaksikan suatu parade kebebasan politik yang luar biasa. Tapi tanpa penyaluran kembali atau redistribusi kemakmuran secara luas. Kebebasan politik yang adalah antitesa politik teror Orde Baru tidak berbanding sama dengan meningkatnya kemakmuran ekonomi warga negara. Akibatnya kita menyaksikan gambaran luas tentang kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial, juga kerusakan lingkungan. Dan yang paling menderita dari kondisi ini adalah perempuan, baik secara individu maupun di dalam rumah tangga, begitu pula anak-anak. Situasi ini kemudian pada akhirnya memunculkan perlawanan di mana-mana di hampir segala sektor. Di titik ini, negara kemudian menciptakan tertib sosial melalui seperangkat undang-undang dan juga kekerasan fisik. Tetapi sistem demokrasi sering membatasi pengerahan aparatus negara secara langsung untuk mendisiplinkan masyarakat. Dan sebagai jalan keluarnya, negara kemudian memfasilitasi dan memanfaatkan elemen-elemen non-negara untuk proses pendisiplinan itu. Maka kita kemudian menyaksikan peran dari organisasi-organisasi bercorak sektarian, baik atas nama agama maupun sekuler. Organisasi-organisasi ini kemudian mengusung isu-isu yang sepenuhnya bercorak horizontal, sesat, kafir, penodaan agama, menihilkan yang lain, anti-barat, anti-Zionis, pokoknya intinya mengusung isu-isu moral yang abstrak. Jika toh mereka mempertanyakan ketimpangan penguasaan ekonomi, maka itu sepenuhnya bertolak dari kacamata agama, ras, atau etnis. Pada momen inilah kaum perempuan Indonesia berada dalam situasi yang sulit. Kaum perempuan dari kelas menengah perkotaan yang terdidik menuntut adanya jaminan keamanan bagi perempuan untuk beraktivitas di luar rumah tanpa gangguan. Sementara sebagian lainnya mendesak agar perempuan sebaiknya tinggal di dalam rumah. Sebagian ingin merayakan kebebasan bagi perempuan atas tubuhnya, sebagian lainnya ingin menutup rapat-rapat tubuh perempuan. Sampai saat ini kita masih sibuk berurusan dengan politik pengakuan saja, sementara mayoritas kaum perempuan Indonesia terus berkubang dalam jerat kemiskinan dan kemelaratan. Apa yang mereka butuhkan adalah politik redistribusi dalam wujud jaminan akan ketersediaan bahan pokok yang murah, jaminan kesehatan dan pendidikan yang murah, serta kemudahan untuk memperoleh pekerjaan setelah selesai sekolah, untuk menyebut beberapa contoh. Dan inilah yang jadi tantangan kaum perempuan Indonesia saat ini. Bagaimana menyandingkan tuntutan akan politik pengakuan dan politik redistribusi bersama-sama.
Perjuangan perempuan Indonesia ternyata masih panjang jalannya, meskipun banyak sekali hal-hal penting yang sudah dihasilkan. Realitas yang terus-menerus harus diwujudkan adalah bagaimana membawa kemajuan untuk semua golongan perempuan. Jadi, tidak cuma hanya kepada mereka yang punya akses pendidikan tinggi dan bisa hidup nyaman sehari-hari, tetapi juga kepada mereka yang ekonominya terhempas morat-marit. Ini bisa terjadi jika kita terbebas dari penindasan patriarki, yang mana pertama-tama mensyaratkan kita harus sadar akan hegemoni patriarkal tersebut yang biasanya berjalin kental dengan nilai-nilai dan sistem kerja kapitalisme. Setelahnya bergerak bersama. Nah, untuk bergerak maju bersama, kita butuh bersolidaritas satu sama lain dalam ide-ide progresif. Untuk menutup kupas singkat kali ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Perempuan Indonesia. Selamat bergerak ke depan bersama-sama. Nah, gimana anak-anak videonya? Kalian paham belum? Paham ya, semoga aja. Nah, dari video yang tadi itu bisa Ibu simpulkan, Ibu bantu dikit ini. Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta. Diselenggarakan oleh Kongres Perempuan Indonesia ke-1. Kongres ini diikuti berbagai wakil dan organisasi. Di antaranya Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantara, dan Nona Suyatin. Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau yang bisa disingkat PPI. Kongres itu juga berhasil merumuskan tujuan persatuan cita-cita dan usaha untuk memajukan wanita Indonesia, serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929, PPI mengadakan kongres di Jakarta dan juga mengubah nama PPI menjadi PPII, yaitu Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta yang dipimpin oleh Nyonya Sri Mangunsarkoro. Kongres tersebut membahas masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Kongres Perempuan 3 berlangsung di Bandung pada tanggal 23 sampai 28 Juli 1938 yang dipimpin oleh Nyonya Emma Puradireja, membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfah dan disepakati pada tanggal lahir PPI, yaitu 22 Desember yang kita ketahui itu 22 Desember itu sebagai Hari Ibu. Nah, singkat ceritanya kayak gitu ya anak-anak ya. Dan kita akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.